يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah, Nabiul Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang membawa manusia ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk ikhwan-ikhwan yang dirindukan oleh beliau dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Maka lewat kesempurnaannya manusia menginginkan dalam menjalankan hidup ini kebaikan-kebaikan. Begitupun nanti setelah meninggal dia menginginkan kehidupannya di akhirat adalah kehidupan yang baik dan terhindar dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka untuk mendapatkan keinginan seorang hamba atau seorang manusia atau kita ini semua, maka terlebih dahulu dalam kehidupan di dunia ini harus kita raih cinta Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya meraih cinta Allah Subhanahu wa taala? Maka kita mendapatkan bimbingan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliau sabdakan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai Amirul Hadis, "Ma taqarraba 'abdi ilayya bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaih." Tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai melainkan dengan apa yang aku telah wajibkan kepadanya. Kalimat ini menjelaskan kepada kita bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang Dia wajibkan kepada kita semua. Seperti sholat 5 waktu, siam Ramadan, zakat, dan amalan-amalan wajib yang lainnya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan tidaklah senantiasa hambaku mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Lafaz ini juga menjelaskan kepada kita bahwa amalan sunnahlah yang akan menghadirkan kecintaan Allah kepada seorang hamba. Walaupun amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan wajib, tapi untuk menghadirkan cinta Allah adalah amalan-amalan sunnah. Banyak sekali amalan-amalan sunnah seperti sholat sunnah pengiring sholat wajib, atau siam sunnah Senin, Kamis, atau siam Yaumul Bid dilakukan tanggal 13 sampai 15 setiap bulannya, atau sholat malam, sholat duha, dan banyak lagi sunnah-sunnah lainnya. Itu semua akan memberikan keberkahan dalam kehidupan dan akan menghadirkan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Fa idza ahbabtuhu, apabila aku mencintainya. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, kuntu sam'ahu,
Aku yang menjadi pendengarannya. Alladzi yasma'u bih, yang dia gunakan untuk mendengar. Artinya pendengarannya itu dijamin akan membawa keberkahan dalam kehidupannya, dunia dan akhirat. Wa basaruhu, aku adalah penglihatannya. Alladzi yubsiru bih, yang dia gunakan untuk melihat. Artinya bahwa penglihatannya itu semua akan mendatangkan keberkahan kepadanya. Dan tidak ada sesuatu yang dia lihat melainkan sesuatu yang mendatangkan keberkahan kepadanya. Kalau pendengaran atau penglihatan tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pendengaran dan penglihatan itu lebih hina, lebih jelek dari pendengaran binatang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Al-A'raf, lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka diberikan penglihatan, pendengaran, tapi pendengarannya tidak membawa keberkahan dalam kehidupannya, maka dia lebih jelek daripada binatang. Na'udzubillahi min dzalik. Wa yadahu allati yabtisu biha, aku adalah tangannya yang dia gunakan untuk beraktivitas, untuk melakukan sesuatu. Artinya tangannya ini akan membawa keberkahan dalam kehidupannya. Semua apa yang dilakukan oleh tangannya akan mendatangkan keberkahan, kesuksesan, kenyamanan, kesejahteraan dalam kehidupan. Warijlahu allati yamshi biha, aku adalah kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Artinya kakinya ini setiap langkah demi langkah akan membawa keberkahan kepadanya, akan mendatangkan sebuah kesuksesan dunia dan akhirat. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian perlu kita perhatikan betul di ujung hadis ini, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah akan memenuhi setiap keinginannya, yang tentunya itu akan menjadi baik kepadanya dalam menjalankan kehidupan dunia dan akhirat. La in sa'alani la u'tiyanna, apabila dia meminta kepadaku, la u'tiyanna. Kalimat ini kalau kita paham sastra Arab, maka kalimat ini diawali oleh lam taukid dan nun taukid. Artinya sungguh-sungguh akan diberikan oleh Allah ketika seorang hamba sudah dicintai, tidak mengenal siapa dia, apa profesinya, apa jabatannya, kaya, miskin, punya pangkat atau tidak punya pangkat. Kalau sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka doa-doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala inista'adani, dan apabila dia memohon perlindungan, maka la'u'idhanna, maka sungguh dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Sungguh aku akan melindunginya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya seluruh makhluk dari ujung barat sampai ujung timur dikumpulkan untuk memberikan mudarat kepada kita, tidak akan mampu untuk memberikan mudarat. Karena Allah maha kuat, karena Allah maha besar, karena Allah maha dari segala maha. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul tidak lain melainkan untuk ditaati. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surah An-Nisa ayat 64, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidznillah. Tidaklah kami mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah.
Maka dari itu, ini bukan perkara sunnahnya, bukan perkara istinbat hukumnya, bukan perkara usul fikihnya, atau bukan perkara kaidahnya, tapi perkara ketaatan. Apapun yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya, wajib ataupun sunnah, maka kita harus menjalankannya kalau kita menginginkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada hari akhir akan menjadikan Rasulullah SAW sebagai figur, sebagai teladan, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum, sungguh telah ada lakum bagi kalian suri teladan pada diri Rasulullah SAW. Bagi siapa, liman kana yarjullah, bagi siapa yang mengharap rahmah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau berjumpa dengan Allah, wal yaumal akhir, dan yaumil akhir, wa dzakarallaha katsira, dan banyak taqarrub, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah juga sendiri yang menjelaskan kepada kita semua bahwa untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita semua wajib untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dia firmankan di dalam surah Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fattabi'uni, ikuti aku. Ninya ini dinisbatkan kepada Rasulullah, disandarkan kepada Rasulullah, yakni kita harus mengikuti Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah, pasti kalian akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan kekuatan untuk ittiba kepada Rasulullah dan menghidupkan sunnah-sunnahnya, sehingga kita tergolong orang-orang yang dicintai oleh Allah dunia dan akhirat. Barakallahu fiik. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.